Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rivaldi. Saya berasal dari Indonesia Tenggara Timur. Saya kuliah di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang dengan NIM 2486208-135, program studi pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan menjelaskan materi bersyukur. Saya masuk di pokok-pokok pembahasannya. Kita akan memahami terkait dengan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan sikap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan menerapkan dalam perilaku sehari-hari baik lingkungan keluarga maupun sekolah. Yang kedua, menjalankan perilaku syukur sebagai cerminan keimanan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami makna sikap bersyukur dan mengkomunikasi contoh perilaku syukur. Yang berikutnya, kita masuk di tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian bersyukur dalam pandangan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi nikmat-nikmat Allah yang harus disyukuri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap syukur melalui ucapan, perbuatan, dan hati. Yang berikutnya, kita masuk di pengantar materi bersyukur sebelum kita masuk di pokok-pokok inti pembahasannya. Pernahkah Anda menyadari bahwa hari ini kita hidup di dunia yang berjalan begitu cepat? Setiap hari kita dibombardir oleh standar baru, harus punya ini, harus mencapai itu, harus sukses sebelum usia sekian. Media sosial terus memperlihatkan apa yang kita tidak miliki, membuat kita sering terjebak dalam jebakan rasa kurang. Nah, apa sebenarnya bersyukur itu? Bersyukur bukan sekadar ucapan terima kasih saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bersyukur adalah sebuah lensa atau cara kita memandang hidup untuk melihat kebaikan yang sudah ada, bukan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, mengapa materi ini penting bagi kita? Dalam sesi kali ini, kita tidak hanya akan membahas bersyukur dari sudut pandang moral atau agama, tetapi juga dari sisi praktis kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk di materi pertama, yaitu hakikat dan akar kata bersyukur. Sebelum kita mempraktikannya, kita perlu memahami esensi terdalam dari bersyukur agar tindakan ini bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan sebuah kesadaran penuh. Yang pertama, arti dibalik kata syukur. Secara bahasa, kata syukur memiliki makna yang sangat indah, yaitu menampakkan atau membuka kebalikan dari bersyukur adalah kufur, yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Artinya, orang yang bersyukur adalah orang yang membuka hati untuk melihat kebaikan, lalu menampakkan pengakuan atas kebaikan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur memiliki untuk menutup mata dari ribuan kebaikan dan hanya fokus pada satu kekurangan. Yang kedua, 3 pilar utama bersyukur. Bersyukur yang utuh tidak bisa berdiri sendiri. Ia melibatkan 3 komponen dalam diri manusia yang harus selaras. Apapun seperti udara yang kita hirup, datangnya dari Tuhan. Ini adalah fondasi ketenangan. Syukur dengan lisan, asyukri bilisan, mengucapkan kalimat pujian dan terima kasih, menjaga lisan agar tidak terus-menerus mengeluh, melainkan lebih banyak membicarakan hal-hal baik. Yang ketiga, syukur dengan tindakan, asyukru bil jawarih, menggunakan nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika diberi kesalahan, digunakan untuk berbuat kebaikan. Jika diberi ilmu atau harta, digunakan untuk membantu sesama. Yang berikut adalah materi yang kedua, tantangan bersyukur di era modern. Nah, mengapa mengeluh lebih mudah? Meskipun bersyukur terdengar sederhana, mengapa dalam realitasnya kita lebih sering mengeluh? Materi kedua ini membahas hambatan psikologis dan sosial yang sering kita hadapi. Yang pertama, jebakan hedonik. Secara psikologis, manusia tidak memiliki kecenderungan cepat beradaptasi dengan hal-hal baru. Contoh, saat kita menambahkan sebuah barang atau misalnya ponsel atau pekerjaan baru, kita merasa akan sangat bahagia jika mendapatkannya. Namun setelah mendapatkannya, rasa bahagia itu hanya bertahan beberapa minggu. Setelah itu kita menganggapnya biasa saja dan mulai menginginkannya hal lain yang lebih baik tinggi. Kita terus berlari di atas treadmill keinginan tanpa pernah merasa cukup. Yang kedua, efek distorsi media sosial. Media sosial seringkali menjadi pemicu utama pudarnya rasa syukur. Kita disuguhkan oleh potongan terbaik dari hidup orang lain, liburan pencapaian, kekayaan, dan secara tidak sadar membandingkannya dengan potongan terburuk atau kesehariannya kita yang biasa-biasa saja. Perbandingan yang tidak adil ini melahirkan rasa cemas dan rendah diri. Yang ketiga, negativity bias. Secara evolusioner, otak manusia dirancang untuk lebih peka terhadap ancaman atau hal negatif demi bertahan hidup. Akibatnya, jika dalam satu hari kita menerima 9 kebaikan dan 1 kesalahan, otak kita akan cenderung memikirkan 1 kesalahan tersebut sepanjang malam dan melupakan 9 kebaikan lainnya. Yang berikut adalah materi yang ketiga. Yang terakhir, langkah praktis mengubah syukur menjadi gaya hidup.
Mengetahui teori bersyukur tidak akan mengubah hidup kita jika tidak dipraktikkan. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan setiap hari untuk melatih otot syukur kita. Yang pertama, praktik gratitude journaling. Sediakan satu buku catatan kecil atau aplikasi di ponsel. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal spesifik yang Anda syukuri hari ini. Nah, untuk catatannya, hindari menulis hal yang terlalu umum seperti saya bersyukur masih hidup. Buat lebih spesifik, misalnya saya bersyukur tadi siang sempat mengobrol hangat dengan teman lama, atau saya bersyukur rasa kopi pagi ini pas sekali. Yang kedua, mengubah sudut pandang atau reframing. Saat menghadapi masalah atau situasi yang tidak menyenangkan, coba ubah pertanyaan dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini. Contoh, macet di jalan. Alih-alih ubah sudut pandang, ini adalah waktu ekstra bagi saya untuk mendengarkan podcast bermanfaat atau menikmati musik di mobil. Yang ketiga, metode melihat ke bawah. Dari rumusan pencapaian duniawi, materi, atau fasilitas hidup, sesekali luangkan waktu untuk melihat mereka yang posisinya berada di bawah kita. Ketika kita merasa lebih dengan pekerjaan, ingatlah di luar sana masih banyak orang yang sedang berjuang setengah mati mencari pekerjaan. Yang berikut adalah penerapan materi bersyukur. Nah, setelah kita membahas terkait pokok pembahasannya, kita masuk di penerapan materi bersyukur, implementasinya. Nah, penerapan dalam menghadapi masalah atau tekanan reframing saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Bersyukur bukan berarti kita berpura-pura bahagia, melainkan memilih untuk melihat sisi baik atau pelajaran di baliknya. Kisah nyata, Anda sedang dikejar deadline tugas atau pekerjaan yang sangat menuntut hingga merasa stres. Penerapan syukur, alih-alih mengeluh kenapa tugas ini tidak ada habisnya, ubah sudut pandang Anda di dalam hati. Saya lelah, tapi saya bersyukur karena masih diberi kepercayaan, kesehatan, dan kesempatan untuk belajar. Di luar sana, banyak orang yang berharap bisa berada di posisi saya sekarang, berjuang demi mendapatkan pekerjaan atau akses pendidikan. Setelah itu, setelah di penerapan, kita masuk sekarang di ringkasan materi bersyukur. Bersyukur pada hakikatnya bukanlah sekadar ucapan terima kasih saat kita mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan sebuah lensa kehidupan untuk melihat dan mengakui kebaikan yang sudah ada di sekitar kita. Secara utuh, bersyukur melibatkan keselarasan antara hati yang meyakini sumber nikmat, lisan yang berhenti mengeluh, dan tindakan nyata yang menggunakan segala kelebihan, baik sehat maupun materi, untuk berbagi manfaat. Namun, mempraktikkan syukur di era modern bukanlah hal yang mudah karena kita sering kali terjebak dalam hedonic treadmill, sebuah kondisi psikologis di mana manusia cepat bosan dan selalu menginginkan hal yang lebih tinggi. Tantangan ini diperparah oleh paparan media sosial yang memicu kita untuk membandingkan diri dengan orang lain, serta adanya negativity bias, yaitu kecenderungan alami otak yang lebih fokus pada satu masalah kecil daripada menghargai banyak kebaikan yang sudah terjadi. Setelah itu, kita masuk di evaluasi atau latihan soal. Nah, yang pertama, soal analisis diri. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negatif bias pada otak manusia. Dan berikan satu contoh konkret bagaimana hal ini pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Yang kedua, soal studi kasus 1. Andi baru saja membeli ponsel baru sebulan yang lalu dan merasa sangat senang. Namun minggu ini temannya membeli ponsel keluaran terbaru yang jauh lebih canggih dan mahal. Andi mulai merasa sedih, tidak puas dengan ponselnya, dan merasa gengsinya turun. Pertanyaannya, berdasarkan materi yang telah kita pelajari tadi, fenomena apa yang sedang terjadi yang sedang dialami Andi? Berikan 2 saran praktis apa yang harus Andi lakukan untuk mengembalikan rasa syukurnya. Yang ketiga, soal studi kasus 2. Anda sudah belajar mengaji, belajar keras untuk ujian penting, namun hasil ternyata tidak sesuai dengan target yang Anda harapkan. Anda dinyatakan tidak lulus atau nilai Anda jatuh. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan konsep reframing atau mengubah sudut pandang dan syukur dalam menghadapi situasi yang mengecewakan tersebut? Jadi setelah kita membuat soal, sekarang kita mengevaluasi, di mana proses evaluasi terhadap pemahaman materi bersyukur tidak hanya diukur melalui hafalan teori, melainkan dari sejauh mana nilai tersebut mampu mengubah respon kita dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari. Sebagai bentuk evaluasi mandiri, kita perlu merefleksikan kembali sedalam apa kita memahami esensi syukur dengan menguji kemampuan diri dalam mengidentifikasi 3 pilar utamanya, yaitu keselarasan antara keyakinan hati, ucapan lisan yang minim keluhan, dan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Selain itu, evaluasi ini menuntut kita untuk jujur mengenali hambatan psikologis dalam diri, seperti seberapa
sering kita terjebak dalam lingkaran hedonic treadmill yang selalu merasa kurang, atau sejauh mana kita mampu mengontrol ego dari dampak negatif media sosial yang memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dari materi tersebut, yang dimana kesimpulan dari seluruh materi bersyukur adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada kesempurnaan kondisi hidup kita, melainkan pada ketajaman lensa hati dalam melihat kebaikan yang sudah ada saat ini. Bersyukur merupakan sebuah keterampilan mental dan spiritual yang harus dilatih secara sadar untuk melawan kecenderungan alam otak yang mudah mengeluh atau negativitas tadi, dan nafsu yang tidak pernah merasa cukup atau hedonic treadmill. Ketika kita mampu menyelaraskan pengakuan hati, ucapan lisan yang positif, dan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama, maka syukur tidak lagi sekadar menjadi sebuah teori moral, melainkan bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup yang mendatangkan ketenangan pikiran, kesehatan mental, serta kedamaian batin di tengah dunia yang penuh dengan tuntunan. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi bersama saya Adi Rifaldi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.